تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, jawab salam sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah ayat tamimil ayah wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Al-hadith ila akhiril hadith. Wa qala bi du'a Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah alaina abwaaba khair wa abwaaba barakah wa abwaaba quwwah wa abwaaba sihah wa abwaaba salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, karunia, kekuatan iman, kenikmatan yang begitu luar biasa. Bahkan kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seumpama kita akan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah bisa terhitung. Saking banyaknya, saking luar biasanya, saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Kok disentak baiknya. Maka dari itu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan kenikmatan itu kepada kita. Yang mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan senantiasa mendambah kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang begitu luar biasa ini menjadi lebih luar biasa lagi. Karena Allah sendiri yang menjanjikan, Allah sendiri yang menginformasikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi ketika kita kufur kepada Allah, maka azab Allah sangat pedih. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min. Hoyong diazab, hoyong nikmat. Seueur bersyukur, seueur maksiat. Hah? Masya Allah. Maka dari itu mari kita sama-sama perbanyak syukur. Salah satunya dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil. Salawat beserta salam selalu kita curah limpahkan teruntuk manusia termulia, manusia teragung, manusia yang sangat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimaktub di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanes aya di orang-orang Korea. Zaman ayeuna remaja-remaja ngefans ka orang Korea, pokok ka Kangjeng Nabi, apalagi ka para sahabatna leres teh. Akan padahal kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik, contoh yang sempurna itu ada pada diri Rasulullah. Kita jangan sampai salah alamat mencontoh kepada Rasulullah, maka insya Allah kita kelak bukan hanya di sini, bukan hanya di dunia, kebahagiaannya akan sampai kepada akhirat, sampai kepada surga. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan Rasulullah di surga. Hayang teh. Maka dari itu ketika kita ingin bersama-sama dengan Rasulullah di surga, tambah, naikkan, perbanyak, tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Salah satunya perbanyak salawat. Kedua, perbanyak kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap bersolawat? Siap? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah sadayana. Salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah bersolawat,
kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kenal dengan saya? Belum? Cung anu kenal, angkat tangannya. 1, 2, 3. Gening saalit sugante tos spiral abdi teh. Ya Allah, perkenalan deui atuh ieu teh. Nepangkeun nami sim kuring Agung Gumilang saha? Hese kitu nami abdi teh nya. Agung Gumilang saha? Agung Gumilang saha? Nabi simkuring Agung Gumilang, Nabi penana atau Nabi media sosial Gumilang Agung. Saha Nabi teh? Agung Gumilang. Linggi di Kampung Karawang Kidul, RT 4 RW 12, Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Di mana? Karawang. Ingatlah di Karawang ya. Di ditu aya rumah Al-Qur'an, pesantren Al-Qur'an, teu acan pondok pesantren, kusabab teu acan aya asramana, teu acan aya pondokna, tapi masih pesantren Quran. Nyuwunkeun pidoana ti akang teteh anu soleh-soleha dina sonten ieu, mudah-mudahan ku Allah digampilkeun pesantren Quran janten pondok pesantren Al-Qur'an. Amin. 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 Karoret ya. Ya. Insyaallah. Status alhamdulillah nembe update status di Instagram. Alhamdulillah parantos nikah, istri nembe hiji, murang kali parantos 2. Kumaha? Insyaallah. Cekap sakitunya. Nah, anu sanes nama dipengker layar we insyaallah. Alhamdulillah akang teteh yang Allah muliakan, yang saya hormati, akang MC yang luar biasa ganteng soleh, Ustad Agung nya, doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan Ustad Agung digampilkeun jodohna. Amin. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dibarokahkeun. Amin. Oke, seluruh panitia, anggota mahabbah ya, baik pengurus maupun anggota, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan yang belum nikah segerakan nikah. Amin. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan segera diberikan pekerjaan yang baik. Yang belum punya suami, suaminya soleh ganteng. Amin. Amin. Tosan narika sadayana pantesan tengah aminan atuh. Baik, akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kamari ketika Kang El nelpon abdi, saur Kang El, Ustad pangaoskeun, pangaoskeun mah jiga nu maot nya. Pangisikeun pangaosan saurna teh di mahabbah margi Ustad Dede Barsya, guru urang sadayana nuju umroh. Saur abdi teh Kang El, abdi mah panyocok we kitu. Nya nu sanes heula Ustaz Agung upami Ustaz Agung tos tiasa tos langsung di ACC gitu. Jadi daek teu daek, kedah daek, bisa teu bisa, kedah bisa, padahal abdi teh nuju diajar kene. Kang El saur abdi naon teh makna? Bingung Ustaz cenah gitu. Kumaha atuh Ustaz cenah? Ari abdi mah kumaha yang apa yang dibutuhkan oleh jamaah begitu. Tapi bingung jamaah oge duka naon kahoyongna cenah gitu. Gini aja Kang El, ada 2 momen yang kemudian kita hadapi hari ini. Apa momen itu? Yang pertama momen Isra wal Mi'raj. Yang kedua kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka pilih di antara 2 ini. Saur Kang El, kamari Isra Mi'raj mah parantos didugikeun ku guru urang Ustaz Dede Baharsya.
Kalau begitu Ustaz, gimana kalau misalnya kita persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Maka dari itu, ridho te ridho, ikhlas te ikhlas, butuh te butuh, teteh sadayana, akang teteh sadayana, wayahna dina ieu waktos insyaallah urang ngaguar persiapan bulan suci Ramadan. Peryogi teh ilmu ieu. Peryogi bade dilanjutkan. Bade sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama, Ramadan adalah bulan yang mulia, betul? Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan ketika kita berdoa di bulan suci Ramadan, Allah akan senantiasa kabulkan doa-doa kita. Ketika kita bersujud memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita kecuali dosa yang berkaitan dengan manusia. Karena jelas dalilnya, ketika kita punya dosa yang berkaitan dengan manusia, maka harus senantiasa diselesaikan pada manusia. Terang pada manusia naon? Sesama manusia itu sendiri. Tapi kalau dengan Allah tidak seperti itu. Kita tinggal ketika kita punya dosa, maka kita memohon ampunan, bersujud permohonan ampunan kepada Allah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh dosa kita. Lalu kemudian di bulan suci Ramadan, ketika kita bersedekah, beramal soleh, membantu orang dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan semua amal yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita kerjakan. Pertanyaannya adalah, ketika kita bersedekah, beramal, mau berapa banyak? Mau berapa banyak? Tentu jawabannya sebanyak-banyaknya Ustaz. Tapi sebanyak-banyaknya itu tergantung kadar keimanan kita nanti. Karena banyak orang yang kemudian punya harta banyak, tapi malas untuk sedekah, malas untuk membantu orang, karena keimanannya sedikit. Tapi banyak selamat datang Ustaz Gurunda. Izin ngalajengkeun. Akan tetapi banyak kemudian di antara kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, yang hartanya mungkin dilihat ya sederhana saja, gajinya sedikit saja, akan tetapi sedekahnya luar biasa, tergantung keimanan kita. Maka ketika di bulan suci Ramadan yang begitu luar biasa, ketika kita bersedekah dilipat gandakan sedekah amal kebaikan kita, tapi ketika keimanan kita tidak muncul dan kemudian menahan diri kita untuk bersedekah, maka sangat merugi. Maka kita harus punya persiapan untuk bulan suci Ramadan, menghadapi bulan suci Ramadan. Karena keutamaan yang tadi disebutkan begitu luar biasa itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan semata-mata memberikan kepada orang yang senantiasa tidak mempersiapkan diri. Tidak akan memberikan keutamaan bulan suci Ramadan itu kepada orang yang biasa-biasa saja menjalani hari-harinya di bulan suci Ramadan. Betul kan? Rugi atunya. Aya anu soleh, rajin sedekah, ibadahnya getol, jeung nu biasa-biasa wae, tapi pahalana disamikeun sirik moal. Sirik ya, iri ya. Maka dari itu sahabat yang dirahmati Allah, Allah akan memberikan semua keutamaan yang tadi disebutkan itu di bulan suci Ramadan, maka hanya kepada orang yang mempersiapkan diri. Hanya kepada orang yang betul-betul punya bekal di bulan Ramadan. Maka dari itu temanya sangat relate. Kita sebentar lagi kita tinggal menghitung minggu ya saja. Kita tinggal menghitung minggu, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Laras teh teh. Bilih benten paling dia mah. Bilih bedana sekian bulan begitu. Tapi saminya. Nah. Maka kita harus punya persiapan dari hari ini. Karena keimanan itu akan muncul, tidak serta-merta muncul begitu saja. Melainkan perlu kita persiapkan, melainkan perlu kita latih, perlu kita hadirkan. Maka dari itu kita pantas dan wajib rasanya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan, agar senantiasa di bulan suci Ramadan itu yang kita kerjakan itu adalah sesuatu amal yang baik.
Karena tadi itu ya, amal baik itu tergantung kadar keimanan. Amalnya akan baik ketika keimanannya baik. Tapi ketika keimanannya kecil, walaupun banyak harta banyak, ya, tidak ada masalah dalam hidupnya, tetap sedekahnya sedikit, bahkan takut miskin dan seterusnya. Siap mempersiapkan Ramadan? Pertanyaannya adalah hari ini kita sudah seberapa jauh mempersiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Sudah mempersiapkan? Sudah? Sudah? Siap? Sudah siap? Ya udah, kalau sudah siap berarti alhamdulillah. Berarti pengawasan dia sudah kita tutup ya. Kan sudah tadi persiapannya. Masya Allah. Lalu apa yang kemudian harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan yang pertama adalah uang. Apa? Uang. Siapa yang senang dengan uang? Angkat tangannya. Tidak butuh dengan uang ya. Karena yang ngacung hanya beberapa orang saja. Coba saya tanya lagi, butuh uang atau tidak? Oh, tarik ya. Angkat tangannya yang butuh uang. Uang yang harus kita siapkan yang pertama. Tapi uang di sini bukan uang fulus, ya, bukan uang fulus. Akan tetapi uang di sini adalah sebuah singkatan. Apa singkatan? Yaitu undang niat yang agung. Coba siap apa? Undang niat yang agung. Sekali lagi kurang kompak. Undang niat yang agung. Niat yang agung itu gimana, Ustaz? Niat adalah sebuah tekad. Agung di sini adalah bukan sekedar besar. Punten Kang Agung, ya. Ya. Agung di sini bukan sekedar besar. Karena kalau besar di dalam bahasa Arab apa, Ustaz? Gendut. Gendut itu bahasa Jerman ya. Kalau di dalam bahasa Arab, agung itu apa? Besar itu apa? Akbar ya. Bahasa Sunda agung itu ageng, betul? Nah, walaupun mirip-mirip ageng sareng agung benten ya. Di dalam bahasa Indonesia besar ya besar. Artinya agung di sini bukan hanya sekedar besar, akan tetapi besar, mulia, sempurna. Jadi niat yang harus kita miliki ketika menjalani bulan suci Ramadan ini harus yang besar, yang kuat, yang kokoh, yang sempurna. Ya, karena niat itu bisa saja ada dua niat. Ada niat yang diridhoi Allah, ada niat yang tidak diridhoi Allah. Dan semua itu terjadi kepada kita. Contoh, kita di bulan suci Ramadan disuruh sedekah oleh Rasulullah. Sedekah kita di rumahnya murni pengen bersedekah, keluarin, siapin uang di saku 100.000. Kemudian kita datang ke masjid misalnya, karena kita ingin bersedekah ke masjid. Lalu kemudian ketika di masjid ternyata banyak tetangga kita, Masya Allah, ngantri gitu ya. Terus kita ingin, dalam hati kita ada perasaan sombong. Wah, ada tetangga saya nih, kalau saya sedekah 100.000 maka terlalu kecil, saya tambah dia 500.000 supaya tetangga saya melihat bahwa saya tuh dermawan. Gitu ya. Kalau kemudian kita sedekahkan 500.000 dengan perasaan sombong, walaupun murni niatnya di rumah pengen sedekah karena Allah, belok tuh niatnya setelah ada di sini karena banyak orang, begitu ya. Maka yang dilihat oleh Allah adalah niat yang salah tadi. Maka kita harus punya niat yang agung. Ya, karena berbelok niat itu akan selalu dirasakan oleh kita. Apalagi kita, model saya ini, kalau teteh-teteh mah enggak, akang-akang juga enggak, saya mah niatnya Masya Allah susah untuk meluruskan niat itu ya. Maka kita harus punya niatan yang agung, kita harus punya tekad yang kokoh. Supaya apa? Supaya ketika niat kita berbelok sedikit, kita langsung istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Kemudian kita luruskan lagi niat. Nah, itu yang terbaik. Tapi ketika kita tidak punya niat yang agung tadi, ketika sudah berbelok, sulit untuk disempurnakan lagi, sulit untuk dibersihkan lagi niatnya. Maka sudah belok, sudah belok gitu ya. Maka dari itu oleh Rasulullah ditegaskan, yang tentu hadisnya sahabat semuanya sudah pada hafal ya.
Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ya. Dan setiap amal perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar niatnya. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani kemudian mencantumkan sebuah athar dari Ibnu Abbas bahwa amal seseorang itu akan terpelihara tergantung dengan niatnya. Akan terpelihara tergantung dengan niatnya. Nah, ini menegaskan hadis yang tadi. Allah akan memelihara niat amalan kita tergantung dengan niatnya. Maka ketika kita berbelok sedikit, sempurnakan lagi, istighfar lagi, kita luruskan lagi niatnya. Dan semua itu kalau tidak dibiasakan, tidak akan pernah bisa untuk kita ketika belok diluruskan lagi. Betul tidak? Kalau sudah belok gitu ya. Maka kita harus persiapkan dari hari ini. Yuk kita sama-sama undang niat yang agung dalam diri kita. Siapkan dari sekarang, bersihkan niat kita. Jangan sampai niat kita berbelok. Ketika sedikit saja berbelok, kita luruskan lagi. Istighfar, perbanyak istighfar, gitu ya. Maka insya Allah ketika kita mempersiapkan hari ini di bulan suci Ramadan, kita akan senantiasa lebih mudah mempraktekkan itu. Karena bulan suci Ramadan godaannya luar biasa, lebih besar. Walaupun hari ini sudah besar, di bulan suci Ramadan itu kan lebih besar lagi. Ya. Iri, dengki, jahil, kadiaya itu akan senantiasa muncul dengan sendirinya. Lihat orang sedekah banyak, kita ikut-ikutan, salah niatnya tuh. Ya, walaupun kita sedekah banyak, tapi hanya ikut-ikutan iri sama orang lain, bisa jadi salah. Maka dari itu yang pertama yang harus kita siapkan adalah uang. Undang niat yang agung. Bungkus. Ya. Lalu kemudian yang kedua, udah jam 5 ya? Sampai jam berapa? Jam 7? Masya Allah, siap. Sampai subuh siap? Siap? Ya, ada abdi tewayang. Masya Allah. Yang kedua yang harus kita persiapkan, kalau di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, nanti akan ada Idul Fitri. Di Idul Fitri itu banyak di antara kita yang berburu THR, leres deh? Ya enggak? Nah, ini kaciri nih, wajah-wajah pemburu THR. Kita selalu berburu THR. Maka yang harus kita siapkan yang kedua adalah THR-an. Apa nih THR-an? THR-an juga sebuah singkatan. Ya, THR-an itu adalah tata hati rawat iman. Apa? 1, 2, 3. Tata hati rawat iman. Tata hati rawat iman. Setelah kita mengundang niat yang agung dalam diri kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, supaya di bulan suci Ramadan kita memiliki niat yang baik, senantiasa mudah mengerjakan sesuatu yang baik, maka kita bersihkan hati, kuatkan iman. Hati ini, sahabat yang dirahmati Allah, kenapa harus dibersihkan? Karena hati ini yang pertama yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menegaskan kepada kita di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri seseorang, di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah. Apa tuh mudghah? Segumpal daging, yang lebih dekatnya lagi segumpal darah. Ya, segumpal darah. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Ketika mudghah itu memiliki kondisi yang baik, memiliki kondisi yang bagus, memiliki kondisi yang sempurna, maka akan baik pula jasadnya. Akan tetapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika mudghah itu, segumpal daging atau segumpal darah itu kemudian memiliki kondisi yang buruk, maka akan buruk pula jasadnya. Apa mudghah ini sehingga bisa mempengaruhi jasadnya? Maka kata Rasulullah, ala wahiya qalbu. Jadi mudghah ini namanya adalah qalbu, hati. Jadi jangan main-main dengan hati, ya. Sekali tertaut gak bisa keluar, ya.
Jadi Ustaz Agus jangan main-main dengan hati. Ya. Insyaallah. Kata Rasulullah, ketika hatinya buruk, maka buruk jasadnya. Perhatikan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh Rasulullah di sini jasad di sini ternyata bukan hanya sekedar jasad yang hari ini kita lihat. Tangan kita ada 5, mata kita ada 2, hidung kita ada 1, bolongnya ada 2. Ya, ada bolongnya 1, ada. Dan ke bawah lagi. Kalau ke atas gimana coba kalau hujan? Bingung gitu ya. Insyaallah. Jadi kata Rasulullah bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas kuping kita 2, janggot, ada janggotnya bagi laki-laki, ada jakunnya gitu ya, ada kaki, bukan hanya itu. Akan tetapi yang dimaksud jasad di sini adalah melingkupi seluruh yang kita miliki. Apa ya seluruh yang kita miliki itu? Yang kita miliki itu ada sifat kita, akhlak kita, perilaku kita, lisan kita ya. Nah, jadi ketika hatinya buruk maka akan mempengaruhi, buruk juga lisannya, buruk juga perilakunya, buruk juga sikapnya gitu ya. Ke tetangga gak mau akur gitu ya. Nah, jadi Masya Allah, Rasulullah ini sudah menginformasikan kepada kita, bersihkan hati. Karena apa? Hati itu ketika kondisinya buruk, akan buruk pula jasadnya, akan buruk pula perilakunya. Tapi ketika hati ini memiliki hati yang bersih, kondisinya baik, maka akan senantiasa baik pula perilakunya, baik pula jasadnya, baik pula lisan dan lain sebagainya. Siap membersihkan hati? Maka kata A'agima apa? Ada yang hafal lagunya? Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Bila hati kian buruk, bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Terus? Masya Allah. Tapi bila hati keruh, ya. Jadi ini lagu ternyata luar biasa, memberikan motivasi kepada kita, dan ini relate, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika hati kita buruk, maka pikiran kita akan senantiasa buruk. Ketika hati kita baik, bersih, maka pikiran kita akan jernih. Dan ketika pikiran kita jernih, akan lebih mudah menentukan meraih sebuah cita-cita kita, meraih sebuah prestasi. Di bulan suci Ramadan prestasinya apa? Mendapatkan semua keutamaan bulan suci Ramadan, betul? Nah, ketika hati kita bersih, kita akan lebih mudah mendapatkan itu. Tapi ketika hati kita kotor, maka kita akan sulit. Bahkan sebutir keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan pun mungkin kita tidak akan pernah mendapatkannya. Siap? Membersihkan hati, siap? Kata Rasulullah ditegaskan lagi di dalam hadis yang lainnya. Kata Rasulullah, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak melihat harta kita, Allah itu tidak melihat wajah cantik kita, Allah itu tidak melihat wajah ganteng kita, Allah tidak melihat rumah mewah kita, Allah tidak melihat mobil bagus kita, Allah tidak melihat gaji kita, Allah tidak melihat jabatan kita. Tapi yang Allah lihat adalah walakiyanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang pertama yang Allah lihat adalah qulubikum wa a'malikum. Qulubikum dulu, hati dulu yang dilihat oleh Allah. Lalu kemudian yang keduanya amal. Kenapa hati dulu? Karena amal itu tergantung hatinya. Hatinya bagus, amalnya bagus. Hatinya buruk, amalnya buruk. Bungkus? Siap? 2 tuh. Lanjut? 3 jam dugi ke subuh ya? Siap? Baik, yang ketiga, karena ini udah sore, yang ketiga yang harus kita persiapkan, ini kalau dibedah terkait dengan hati, ini panjang ya. Kenapa kita harus membersihkan hati? Karena hati itu ketika kita biarkan, maka hati kita akan senantiasa keras, bahkan lebih keras daripada batu.
Di dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati seseorang ketika sudah keras maka akan lebih keras menjadi seperti batu. Padahal di antara batu itu ada yang terbelah mengeluarkan air, ada yang di sela-sela batu itu ada yang keluar air, dan kemudian batu itu ada yang meluncur bersujud kepada Allah, lalu kemudian karena takut kepada Allah dia bersujud. Tapi kemudian ketika hati manusia lebih keras daripada batu, maka dia tidak akan pernah takut dengan Allah. Dia tidak akan pernah takut dengan ancaman Allah, ya. Maka dari itu kita harus senantiasa membersihkan hati agar senantiasa hati kita lembut, keimanan mudah untuk kita rawat, dan sehingga kita mudah mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga yang harus kita persiapkan, yang pertama tadi uang, yang keduanya adalah THR-an, yang ketiga adalah amparkan tikar. Ya, kalau kita sudah lebaran tuh jalan-jalan pasti harus bawa tikar, ya. Karena kalau di pantai sewa tikar tuh lumayan, satu tikar tuh bisa jadi 10.000, ya. Jadi kita harus bawa tikar, amparkan tikar. Apa tuh tikar? Tikar itu adalah tahan emosi, perbanyak sabar. Apa? Tahan emosi, perbanyak sabar. Nah, jadi yang ketiga, tahan emosi, perbanyak sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 200, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu." Nih Allah perintahkan begitu kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memerintahkan begitu kepada orang yang beriman? Kenapa Allah senantiasa memerintahkan untuk sabar kepada kita? Karena akan Allah uji. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 155. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh akan kami berikan ujian kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sabar kepada orang yang beriman karena akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu dengan takut kelaparan, kemiskinan dan lain sebagainya. Akan tetapi kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang sabar. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman? Maka kata Allah dijawab langsung, "Sungguh kami benar-benar akan menguji agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang bersabar di antara kamu sekalian." Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita sebagai orang yang beriman? Karena Allah ingin melihat perjuangan kita dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, dengan kesabarannya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi ujian tidak sabar, nah ini Allah pilih tuh, oh ini orangnya gak sabar, maka Allah tidak akan memberikan kabar gembira tadi. Jadi kehidupan kita ini sudah banyak masalah, ya. Kehidupan ini sudah banyak masalah. Apalagi di bulan suci Ramadan, godaan itu akan semakin terasa besar, akan semakin terasa berat. Godaannya makanan aja jadi godaan, ya. Iklan aja jadi godaan. Itu di bulan Ramadan tuh. Ya, kita lagi ngabuburit, 10 menit lagi kebuka iklan marjan. Aduh ya Allah. Ya, itu adalah ujian. Belum lagi ujian-ujian yang lain yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Maka di bulan suci Ramadan ini perlu persiapan ekstra. Tadi niatnya dibenerin, kemudian hatinya dibersihkan, lalu kemudian apalagi yang ketiga? Sabar dan menahan emosi. Sabarnya dikuatkan, ya. Karena bagi orang-orang yang sabar akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira itu? Yang pertama, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153, kata Allah Subhanahu wa taala, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Tuh. Jadi kita harus sabar karena yang pertama kabar gembira yang tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu, kata Allah Subhanahu wa taala kabar gembiranya yang pertama adalah Allah akan membersamai orang-orang yang sabar.
Lalu kemudian yang keduanya, yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, kesabaran adalah hal yang paling utama yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangat senang kepada orang-orang yang sabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan senang kepada orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, tetapi orang yang sabar dan mau memaafkan, sesungguhnya perbuatan semacam itu termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat utama. Jadi orang sabar itu memiliki keutamaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sabar akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiganya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang bersabar akan dicukupkan pahalanya. Di dunia saja bisa terlihat orang-orang yang sabar itu luar biasa ya. Masya Allah. Beda dengan orang-orang yang gerasak gerusuk ya, apalagi berani untuk makan harta-harta haram. Dia berani korupsi dan lain sebagainya, akhirnya dimasukkan penjara dan lain sebagainya, begitu ya. Itu orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang-orang yang sabar, Allah lindungi. Di dunia Allah lindungi, di akhirat Allah akan senantiasa cukupkan pahala. Masya Allah. Siap? Bersabar siap? Bungkus? Oke, kita sudah 3 ya. Yang pertama tadi apa? Pertama uang. Uang itu apa? Oke, minimal tahu poin-poinnya sajalah ya. Yang kedua, THR-an. Apa tuh THR-an? Oke, yang ketiga. Oke, yang keempat kita harus senantiasa dibekam. Karena bulan suci Ramadan perut kita kosong ya. Seharian pasti masuk angin dan lain sebagainya. Sebelum ke dokter, sebelum ke medis, kita harus dibekam ya, karena bekam adalah pengobatan yang disukai oleh Rasulullah ya, sunnah gitu. Tapi bekam di sini bukan bekam yang itu, tapi bekam di sini adalah bekali diri kita dengan bekali diri kita dengan Hai, halo, halo, hai. Sebelah sini. Halo. Halo. Hai. Halimpu suaranya. Halo. Hai. Insyaallah. Yang keempat ya. Yang keempat, bekali diri kita dengan ilmu. Kenapa kita harus membekali diri kita dengan ilmu? Bahkan Rasulullah SAW menegaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang sama-sama sudah kita hafalkan, thalabul ilmi faridatun ala kulli mus. Jadi menuntut ilmu itu kata Rasulullah wajib bagi kaum muslimin yang laki-laki maupun yang perempuan. Kenapa? Sehingga diwajibkan karena di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, orang yang memiliki ilmu, yang pertama ilmu itu bisa menjadi sebuah sarana yang mudah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, ilmu yang kita dapatkan itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Jadi Allah akan senantiasa angkat derajat kita ketika orang tersebut berilmu. Cek 1. Oh, berarti sudah waktunya habis. Apa ini yang mati? Oh, ternyata salah teknis. Kapencet hapunten. Ya, kembali lagi. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus membekali diri dengan ilmu? Karena yang pertama, ilmu itu menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita punya ilmu, maka akan lebih mudah seseorang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nabi Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi di atas malaikat. Bahkan Allah perintahkan malaikat untuk senantiasa bersujud kepada Nabi Adam. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang lain yang lebih dekat dengan kita.
Kita semua mungkin punya guru di kampung, benar gak? Ada ustaz-ustaz di kampung, benar tidak? Ada di antara mereka yang kerjaannya itu mensikohkan dirinya untuk senantiasa mengajar umat, benar ya? Dia kegiatannya ngajar, bolak-balik masjid, bolak-balik madrasah gitu ya. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, begitu terus. Secara logika manusia, kira-kira berapa sih gaji dari itu semua? PJK. Apa tuh PJK? Pekerja karena Allah. Dan gak seberapa ya kalau dihitung secara logika manusia. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, akan teteh yang dicintai Allah, orang yang senantiasa mensikohkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang berdakwah di untuk Allah Subhanahu wa taala, mencerdaskan umat, berarti orang tersebut punya ilmu. Orang yang punya ilmu, kira-kira ada gak guru kita yang terlihat kesusahan cari kerja, ada gak? Gak ada. Ya, mereka itu luar biasa ngajar, gak pernah nanya-nanya ada lowongan tuh. Ya, gak ada. Tapi lihat, luar biasa, Allah Subhanahu wa taala cukupkan semua kebutuhannya. Rumahnya, punya rumah gak? Anaknya bisa sekolah gak? Bisa. Ya. Kendaraan mungkin mereka ada yang punya atau tidak? Tapi mereka kerjaannya bolak-balik gitu ya, ke masjid, ke musola, ke masjid, ke madrasah, ngajar ibu-ibu. Masya Allah. Itulah ya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu rezekinya dari mana. Yang terpenting adalah kita sudah paham ilmunya, bahwa orang yang berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat untuk menuntut ilmu itu bukan seluruh ilmu, melainkan hanya terfokus kepada ilmu agama dan juga ilmu terkait dengan akhlak, berkaitan dengan tetangga gitu ya. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim begitu. Jadi tidak semua ilmu diwajibkan kepada kita. Bahkan ada ilmu yang diharamkan, ya, ilmu kesyirikan itu diharamkan tuh. Walaupun ada ilmunya. Kalau antum pengen kaya misalnya gitu ya, antum harus ritual begini. Ah, itu ilmu tuh. Tapi itu ilmu yang diharamkan. Ya, jadi tingkatan ilmu itu beda. Dan ilmu yang paling tinggi yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang diwajibkan itu? Yaitu ilmu agama. Ya, begitu. Siap? Bungkus? Di bulan suci Ramadan apa hubungannya dengan ilmu? Bulan suci Ramadan tentu banyak yang harus kita kerjakan, sedekahnya, ibadahnya, sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Orang yang sholat memiliki ilmu dan orang yang sholat tidak memiliki ilmu, hati-hati, pasti berbeda. Orang yang tidak punya ilmu dia khusyuk, tapi kalau dilihat orang lain. Kalau di belakang orang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, liman hamidah, Allahu Akbar, begitu ya. Tapi orang yang berilmu, keimanannya kokoh kepada Allah, salatnya Masya Allah, ada orang ataupun tidak ada orang, dia selalu khusyuk, mengkhusyukkan dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang berilmu dan puasa yang tidak berilmu pasti berbeda kesempurnaannya. Maka wajib ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita harus punya ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu tentang agama, sholatnya dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah apa yang kita butuhkan pada waktu itu. Kita butuh misalnya terkait dengan syarat dan pembatalan puasa, maka itu yang kita gali. Maka insya Allah nih Ustaz ya, kalau misalnya ada waktu lagi di bulan suci Ramadan, nanti kita akan membahas terkait dengan syarat-syarat puasa, kapan diwajibkan puasa, kenapa harus disuruh puasa, sampai terus bab puasa akan dibedah. Kalau ketemu lah, mau ketemu lagi, mau? Nggak mau? Siap ya, insyaallah. Baru berapa tuh? Udah jam 6 ya. Satu lagi saja. Ini masih panjang bahasannya ya. Satu lagi saja. Yang harus kita siapkan, yang terakhir adalah siapkan harta.
Siapkan harta. Kenapa kita harus mempersiapkan harta? Karena di bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang Bulan yang utama, yang ketika kita bersedekah, kata hadis qudsi dijelaskan bahwa ketika kita bersedekah maka pahala yang akan kita dapatkan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Bahkan tidak terbatas. Maka sangat disayangkan ketika kita tidak punya kesempatan untuk bersedekah. Maka kita harus senantiasa mempersiapkan harta agar senantiasa ketika memasuki bulan suci Ramadan kita bisa bersedekah. Ya. Nah, jadi relate tuh semuanya dari poin pertama sampai poin terakhir. Karena sedekah tadi tidak akan pernah bisa kita keluarkan kalau imannya sedikit, ya. Maka yang diperbaiki terlebih dahulu adalah niatnya. Kemudian hatinya bersihkan. Setelah hatinya dibersihkan, kemudian perbanyak sabar dalam menghadapi ujian. Karena di dalam bulan apapun, hari apapun dalam kehidupan kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Kemudian yang keempat, kita harus bekali diri kita dengan ilmu agar semua ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan itu semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, siapkan harta agar senantiasa kita di bulan suci Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan, kita mudah untuk bersedekah dan ada hartanya yang bisa kita sedekahkan. Bungkus. Alhamdulillah. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih 27 menit. Sebentar lagi maghrib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, pada umumnya untuk seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada kita, dan mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan iman yang bersih, iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.